Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Haris Miftahul Huda, di mana channel ini akan membahas seputar tentang pemrograman. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang variabel dan tipe data. Di dalam pemrograman itu pasti ada yang namanya variabel dan tipe data. Jika kalian belum pernah belajar pemrograman, tentunya variabel dan tipe data itu adalah harga mati yang wajib dipelajari dan dipahami oleh seorang programmer. Untuk analoginya, saya akan berikan contoh yang sederhana, agar kalian dapat lebih mudah untuk memahami apa itu variabel dan tipe data. Sekarang, silakan kalian coba ambil suatu benda atau alat apapun itu. Misalnya, kalian mengambil ballpoint. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, apa alat atau benda yang kalian pegang itu? Tentunya kalian akan menjawab, ini adalah ballpoint. Nah, variabel itu sama dengan nama. Jika kalian menyebutkan suatu benda atau seseorang, itu adalah yang dinamakan variabel. Jadi, variabel itu sama dengan nama. Sekarang saya akan lanjutkan untuk memberikan contoh analogi sederhana untuk tipe data. Jika saya bertanya kepada kalian, ballpoint itu termasuk alat atau benda apa sih? Tentunya kalian pasti akan menjawab, ballpoint itu termasuk alat tulis. Tipe data itu seperti sebuah kelompok dari benda. Contoh lain, misalkan ada sebuah mobil. Mobil termasuk dalam kelompok kendaraan roda 4. Atau contoh lain, laptop termasuk dalam kelompok komputer. Oke, sekarang kita lanjut ke codingan kita yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tipe data yang umum dan sangat sering dipakai di dalam bahasa pemrograman Kotlin. Yang pertama, int atau integer. Tipe data integer digunakan untuk menampung data angka bilangan bulat. Contohnya 1, 2, 3, 10, 14, dan lain-lain. 2 yaitu string. Tipe data string digunakan untuk menampung data berupa teks. Penulisan sintaks tipe data string menggunakan petik 2. Contoh belajar Kotlin. Nama saya Haris, dan lain-lain. 3. Tipe data float. Tipe data float digunakan untuk menampung data berupa angka, bilangan, pecahan. Penulisan sintaks tipe data float menggunakan huruf F di akhir angka. Contoh 1,4F, 2,4F, 3,1F, dan lain-lain. Keempat, tipe data double. Tipe data double digunakan untuk menampung data berupa angka, bilangan, pecahan juga. Bedanya, tipe data double dapat menampung dengan jumlah data yang lebih besar dari tipe data float. Dan untuk penulisan sintaks tipe data float tanpa menggunakan huruf F di akhir angka. Contoh 1,5, 2,4, 3,7, dan lain-lain. Yang kelima, tipe data boolean. Tipe data boolean digunakan untuk menampung data berupa true atau false.
saja. Untuk contohnya tidak ada karena tipe data boolean hanya menampung dua data itu saja. Yang keenam, char. Tipe data char digunakan untuk menampung data berupa karakter. Penulisan sintaks tipe data char menggunakan petik 1. Jadi, kalau untuk tipe data string menggunakan petik 2, kalau untuk tipe data char itu menggunakan petik 1. Contoh A, B, C, dan lain-lain. Sekarang saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya membuat variabel dengan tipe datanya. Kita hapus saja fungsi membeli bakso ini sehingga kita mulai semuanya dari awal. Contoh pertama, membuat variabel dengan tipe data integer. Pertama, ketik var. Kemudian kita kasih nama variabelnya. Di sini saya akan memberi contoh. Saya akan kasih nama variabelnya dengan nama panjang. Kemudian kita tambahkan titik 2 seperti ini. Lalu kita tambahkan tipe datanya int untuk integer. Pastikan untuk menulis tipe datanya itu menggunakan huruf besar di awal. Nah, ini kita sudah berhasil membuat sebuah variabel yang kita kasih nama variabelnya adalah panjang, dengan tipe datanya adalah integer. Sekarang kita tinggal mengisi datanya saja dengan cara sama dengan kita isi jumlah data yang kita inginkan. Misalkan ini saya tulis 10. Sekarang kita coba buat lagi variabel dengan tipe data integer. Var lebar int sama dengan 5. Oke, sekarang kita coba tampilkan data dari variabel panjang dan lebar ini dengan cara memanggil fungsi println seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Println panjang, println lebar. Sekarang, mari kita coba jalankan programnya dan lihat apa hasilnya. Klik kanan, run main kt. Seperti yang kalian lihat, yang muncul di terminal malah tulisan panjang dan lebar. Apakah kalian bingung? Kenapa kok tidak muncul angka 10 dan 5? Ini karena kita menulis panjang dan lebarnya menggunakan sintaks petik 2 seperti ini. Sekarang, kita coba lihat lagi catatan kita. Di sini, tipe data yang penulisan sintaksnya menggunakan petik 2 adalah tipe data string. Dan tipe data string itu digunakan untuk menampung data berupa teks. Lalu, bagaimana caranya kita menampilkan data panjang dan lebar dengan benar? Caranya adalah kita tinggal hapus saja petik 2-nya. Seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi programnya. Dan seperti yang kalian lihat, yang tampil di terminal sudah sesuai dengan data dari variabel panjang dan lebar. Sekarang kita lanjut membuat variabel dengan tipe data string. Seperti contoh di atas, kita awali dengan menulis var, kemudian nama variabelnya. Saya kasih contoh, nama variabelnya adalah nama. Kemudian titik 2, spasi, tipe datanya, string. Diawali dengan huruf besar, sama seperti integer yang di atas. Kemudian kita isi datanya. Contoh, Haris Tahul Huda. Kalian bisa isi data di variabel nama ini sesuai dengan keinginan kalian ya. Misalkan nama kalian sendiri,
Lalu kita coba tampilkan datanya. Println nama. Jalankan programnya. Dan yang muncul di terminal adalah nama, bukan isi data dari variabel nama. Mungkin sekarang di kepala kalian muncul pertanyaan. Lah, katanya tipe data string, penulisan sintaksnya menggunakan petik 2. Perlu kita perhatikan, ketika kita ingin menampilkan data di dalam fungsi println ini, kita harus menulis nama variabelnya secara langsung, bukan di dalam petik 2 seperti ini. Karena dengan menulis nama seperti ini, itu sama dengan kita membuat data string yang tidak kita kasih nama variabelnya. Ini sama dengan ketika kita menulis println 20 seperti ini, lalu kita jalankan programnya. Nilai 20 yang muncul di sini, itu sama dengan data dengan tipe data integer yang tidak kita kasih nama variabelnya. Oke, kita lanjut dengan menampilkan data dari variabel nama yang benar. Kita hapus saja println 20 ini. Kita hapus petik 2 di sini. Lalu kita coba jalankan programnya. Dan hasilnya, data dari variabel nama sudah berhasil kita tampilkan. Selanjutnya, cara membuat variabel dengan tipe data float. Pertama, kita tutup dulu terminalnya dengan cara alt plus 4, lalu ketik var seperti biasa. Nama variabelnya, di sini saya akan kasih namanya Celsius, titik 2, float. Lalu kita isi datanya dengan nilai 2,5. Di dalam pemrograman, untuk menulis koma itu bukan kita ketik koma, tetapi kita ketik titik seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat muncul error di dalam program kita. Kita baca pesan errornya, the floating point literal does not conform to the expected type float. Artinya, data yang kita kasih di dalam variabel Celsius ini itu bukan tipe data float. Sekarang kita lihat lagi di catatan kita. Di sini, untuk penulisan sintaks tipe data float menggunakan huruf F di akhir angka. Oke, mari kita tambahkan huruf F di data pada variabel Celsius. Seperti ini. Dan seharusnya errornya akan menghilang. Dan sekarang kita coba tampilkan data dari variabel Celsiusnya, println Celsius. Lalu kita jalankan programnya. Dan hasilnya data berhasil ditampilkan. Selanjutnya, cara membuat tipe data double. Pertama, kita tutup dulu terminalnya, alt plus 4. Lalu seperti biasa, kita ketik var. Kita kasih nama variabelnya, Fahrenheit, titik 2, spasi, tipe datanya, double. Lalu kita isi datanya sama dengan 3,5. Di sini tidak terjadi error seperti pada tipe data float karena untuk penulisan tipe data double itu seperti halnya menulis data bilangan pecahan seperti biasa. Dan sekarang kita tampilkan println Fahrenheit. Lalu kita jalankan programnya. Dan data dari variabel Fahrenheit berhasil ditampilkan. Selanjutnya, cara membuat variabel dengan tipe data boolean. Pertama, kita tutup komen from atau terminalnya dengan cara alt plus 4. Lalu var. Lalu kita kasih nama variabelnya. Apakah berhasil? Kemudian titik 2 dan tipe datanya, boolean. Lalu kita isi datanya dengan
True. Tipe data boolean hanya bisa diisi dengan dua tipe data saja, true atau false. Tipe data boolean lebih sering digunakan ketika kita mengalami sebuah percabangan atau kondisi. Akan tetapi, di video kali ini kita tidak akan membahas apa itu percabangan atau kondisi. Sekarang mari kita coba tampilkan data dari variabel apakah berhasilnya. Println apakah berhasil. Lalu kita coba jalankan programnya. Dan di sini berhasil tampil dengan nilai false. Selanjutnya, cara membuat variabel dengan tipe data char. Pertama, kita tulis for abjad, tipe datanya char. Lalu, kita isi datanya dengan petik 1 ABC. Nah, di sini bisa kita lihat di program kita muncul error lagi. Sekarang kita coba baca pesan errornya. Too many characters in a character literal ABC. Mari kita lihat catatan kita lagi. Di sini, untuk tipe data char, penulisan sintaksnya itu sudah benar menggunakan petik 1 seperti ini. Akan tetapi, tipe data char hanya bisa menampung satu karakter saja. Mari kita coba ganti ABC ini menjadi A. Nah, pesan errornya sudah hilang. Sekarang mari kita coba tampilkan datanya. Println abjad. Lalu kita coba jalankan programnya. Dan data dari variabel abjad sudah berhasil kita tampilkan. Pahami dan ingat-ingat sampai kalian hafal di luar kepala. Karena tipe data dasar yang saya ajarkan tadi itu pasti sama dengan tipe data dasar yang ada pada bahasa pemrograman lainnya. Oke, sekian untuk video kedua dari Fundamental Pemrograman Kotlin ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.